Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Akbar Filayuda dengan NIM 08051382328092 kelas B Ilmu Kelautan 2023. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya analisis korelasi dan relasi. Jadi, analisis korelasi dan relasi yang merupakan alat statistik penting untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian atau analisis. Pemahaman yang baik antara kedua teknik ini akan membantu kita menarik kesimpulan yang tepat dari suatu data. Definisi analisis korelasi. Yang pertama adalah pengukuran terkaitan analisis adalah metode statis untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis ini mengukur sejauh mana perubahan pada variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lain. Tentu arah hubungan, analisis korelasi juga dapat menentukan apakah hubungan antara dua variabel positif atau negatif. Tujuan analisis korelasi ini ada yang pertama itu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua adalah untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga adalah untuk memprediksikan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Adapun jenis-jenis korelasi, yang pertama adalah korelasi positif. Ketika dua variabel bergerak searah, artinya variabel variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. Contohnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatannya. Yang kedua adalah korelasi negatif. Ketika dua variabel bergerak berlawan arah, artinya satu variabel meningkat, variabel lain menurun. Contohnya, semakin lama seseorang tidur, semakin rendah produktif kerjanya. Yang ketiga adalah korelasi nol. Ketika dua variabel ini memiliki hubungan sama sekali, artinya perubahan pada satu variabel tidak diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna rambut dan tingkat pendapatan. Asumsi analisis korelasi. Analisis korelasi memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Asumsi-asumsi tersebut didistribusikan normal, literasi, homogeneisi, dan tidak adanya multikorelasi. Sebelum melakukan analisis korelasi, peneliti harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk memenuhi asumsi-asumsi tersebut memulai pengujian statis yang sulit. Interpretasi korelasi. Korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nilai R bergeser antara -1 hingga +1. Semakin dekat dengan 1, antara -1 semakin kuat hubungannya. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Interferensi atas nilai korelasi dapat dilakukan dengan melihat kriteria berikut: 0,00 sampai 0,19 sangat lemah, 0,20 sampai 0,39 lemah, 0,40 sampai 0,59 itu sedang, 0,60 sampai 0,79 itu kuat, 0,20 sampai 1,00 sangat kuat. Tujuan analisis regresi. Analisis regresi memiliki tujuan utama untuk mendeteksi atau memperkirakan nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel bebas X dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta arah hubungan antara keduanya. Selain itu, analisis regresi juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya penggunaan variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui model persamaan regresi yang paling tepat menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Adapun contoh soal dari
dari materi penjelasan ini. Yang pertama itu ada contohnya itu buatlah persamaan regis linearnya sederhana untuk memprediksi konsentrasi logam berat terhadap presentasi kematian ikan. Yang kedua adalah hitung Y jika kondisi logam berat 3,3 mg per L dan 3,5 mg per L. Yang ketiga adalah hitunglah nilai korelasi. Jadi kesimpulan dari materi analisis regresi dan analisis korelasi adalah merupakan alat statistis yang penting untuk memahami hubungan antara variabel dalam suatu fenomena. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan lebih baik. Sekian pemaparan mengenai materi kali ini dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.